Halo teman-teman, ini gue mau update sidang di pengadilan negeri ya, melawan diduga oknum pajak Suryo Utomo ya. Nah, di pengadilan negeri Jakarta Selatan ini sudah sidang keempat kemarin, tanggal 21 Juli. Sidangnya sudah gue publish secara terbuka di video sebelumnya ya. Kali ini gue akan kasih pemahaman gue pada sidang tersebut ya. Jadi sidang pertama dia diwakilkan oleh kuasa hukum, tapi disuruh pulang oleh hakim karena tidak memenuhi syarat legal formal. Eh, dia bawa surat tugas ya, harusnya kan bawa surat kuasa. Yang sidang kedua dia kabur atau menghilang atau mangkir atau tidak hadir sama sekali ya, nggak ada kabar. Kemudian sidang ketiga juga tidak hadir. Eh, kita akhirnya terpaksa mengajukan permohonan eh, pemanggilan melalui media massa, melalui koran ya, melalui koran nasional Rakyat Merdeka. Nah, sidang keempat dia hadir nih kemarin nih tanggal 21 Juli hari Senin ya, dia hadir tetapi diwakilkan ya, diwakilkan oleh kuasa hukum. Nah, jadi awalnya kan gue pikir nggak hadir nih dia nih. Gue pikir nggak hadir nih kan. Ternyata setelah gue absen hadir. Loh, hadir nih tergugat nih. Wah, senang gue. Hadir nih tergugat nih. Siapa nih yang hadir nih kan? Nah, jadi tiba-tiba ketika dipanggil absensi gitu, ada orang yang datang ya agak pendek gitu ya, culun-culun gitu loh ya. Gue kira ini lulusan stan nih, lulusan advokat nih kayaknya nih ya, orang-orang advokat nih kayaknya. Bersahabat lah gitu ya, orang ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Gue kira advokat resmi dari swasta. Wah, menarik juga nih SU sudah menggunakan advokat resmi ya. Memang seharusnya begitu ya, ketika lu digugat di pengadilan sebagai pribadi, maka lu harus mendatangkan seorang advokat resmi swasta, bukan advokat pakai pengacara negara, tidak boleh ya. Eh, jadi gue pikir gentleman nih si SU nih ya, kan harus gentleman dong kalau ngelawan sesama warga negara ya pakai pakai advokat biasa, jangan pakai eh, jangan pakai pengacara negara gitu kan. Nah, terus sambil ngobrol-ngobrol dengan bapak ini, kan kita sambil nunggu ngobrol nih. Kan gue sama dia kan, bapak dari mana? Dia dari Medan ya, orang Medan. Gue dari Kalimantan gitu kan, ngobrol-ngobrol. Siapa namanya gue sampai lupa namanya, karena mohon maaf ya gue suka lupa nama orang ya. Terus gue tanya, Bapak jadi advokat atau pegawai Kemenkeu? Dia jawab, ah nantilah kita bahas dalam sidang nih kan. Wah, dalam hati gue udah nggak beres nih. karena karena dia kayaknya nggak terbuka gitu ya. Pertanyaan sederhana tetapi dia agak berhati-hati gitu ya. Mungkin dia takut apa gitu, padahal gue kan tidak pernah menjebak orang ya. Kemudian gue tanya lagi, mana tuh bapak-bapak yang brewok itu, lupa nama siapa gitu ya. Gue lupa nama siapa. Karena waktu di sidang petun pengadilan tata usaha negara ketemu dia terus tuh si bapak-bapak brewok tuh yang suka ngenyerocos terus ya di sidang ya. Nanti ketika lu sidang lu tahu orang yang mana ya. Nah, dia bilang dia juga nggak ingat gitu, nggak kenal gitu ya. Jadi seolah-olah nggak kenal gitu ya. Karena kalau sampai dia bilang kenal berarti kan ini orang Kemenkeu gitu. Berarti orang Kemenkeu, ketahuan lu orang Kemenkeu bukan advokat gitu kan. Nah, ya udah. Akhirnya sambil menunggu kita pindah-pindah ruangan nih. Jadi Jakarta Selatan ini agak-agak aneh ya. Jaksel ini tempat sidangnya si Nikita Mirzani itu ya. Jadi dari ruangan 4 atau ruangan 6 kita dipindah ke ruangan 2, kemudian dipindah lagi ke ruangan 6 kalau nggak salah ya. Jadi pengadilan Jakarta Selatan memang agak-agak kacau administrasinya ya. Kalau pengadilan Jakarta Pusat masih lebih bagus menurut gua ya, karena semua sudah by system. Bahkan ketika lu dipanggil lu dikasih WhatsApp ya, ada pemanggilan gitu. Kalau Jaksel boro-boro ya, dipanggilnya pakai pakai toa, kemudian di panitianya pada muter-muter nyari orangnya yang mana gitu. Oke, jadi ketika sidang dimulai, gue pikir bakal si bapak ini nih ya. Ternyata 5 orang hadir, 5 orang hadir dan gue kenal 2 orang ini. Ada bapak bapak tadi itu ya, bapak brewok tadi ya. Kemudian ada satu lagi Pak siapa gue lupa. Pokoknya gue kenal ada 2 orang dari 5 ini ya. Yang lain gue gak kenal. Yang lain ada ibu-ibu satu, ada bapak-bapak lagi satu. Berarti satu, dua, tiga, empat, lima ya. Nah, oke, seperti gue sudah pernah bilang teman-teman ya, berkali-kali gue bilang bahwa gugatan PMH, perbuatan melawan hukum terhadap pribadi ya, bukan terhadap jabatan ya, itu tidak boleh pakai pengacara negara. Itu harus pakai pengacara swasta, teman-teman ya. Nah, ternyata di surat kuasanya muncul 34 orang coy. 34 orang. Ini jangan-jangan full tim dari tim
dari tim Kemenkeu ya, dari Biro Hukum jangan-jangan ya, kita nggak tahu teman-teman ya, kita nggak tahu, jangan-jangan ini full tim 34 orang ya. Jadi 34 orang gue kaget. Nah, dicentang tuh sama hakim tuh siapa-siapa aja yang hadir gitu kan. Siapa-siapa yang hadir, ya tentu saja gue dikasih hak untuk melihat ya. Begitu gue lihat, gue catat satu-satu gitu ya. Gue minta kartu kartu pegawainya, gue minta diperlihatkan. Ada yang ada yang mukanya itu pakai pakai masker, gue suruh buka maskernya. Ya dong, hakim aja nggak buka masker, masa lu pakai masker? Tetapi akhirnya ditutup lagi kan. Dia pakai masker hanya, gue minta dia buka masker hanya untuk memperlihatkan kartu pegawainya supaya gue bisa konfirmasi gitu ya. Tapi mungkin lain kali akan gue suruh buka masker aja deh, kecuali lu sakit ya. Nah, jadi Suryo Utomo teman-teman ya, diduga oknum bernama Suryo Utomo ini pakai kuasa hukum 34 orang dan semuanya adalah pegawai Kemenkeu yang pakai uang rakyat, teman-teman ya, pakai uang rakyat, dia datang pakai bensin, pakai uang Anda, uang rakyat ya, uang Anda dan uang saya ya. Dia bekerja di situ pakai uang rakyat, gaji dia pakai uang rakyat. Untuk apa? Untuk mewakili satu orang pegawai Kemenkeu yang digugat di pengadilan secara pribadi. Digugatnya PMH pakai nama pribadi. Mengerikan sekali teman-temannya, ngeri, ngeri, ngeri ya. Bagaimana bisa seorang warga negara biasa yang sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar ya, harus diperlakukan sama di mata hukum. Ternyata tidak sama. Gua tidak bisa pakai pakai pengacara negara, dia bisa pakai pengacara negara, padahal gugatannya adalah gugatan pribadi. Ya, dan dia bisa menggunakan 34 orang pegawai Kemenkeu sebagai kuasa hukum, sementara gua harus menggunakan advokat sebagai kuasa hukum. Tidak setara di mata hukum, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk rekaman sidang, teman-teman bisa lihat di video gue sebelumnya ya, di Pengadilan Negeri nomor 17 ya, yang sudah gue terbitkan kemarin ya. Nah, yang sangat unik teman-teman dari sidang ini adalah, akan gue sampaikan ke teman-teman semua ya, yang sangat unik surat kuasa teman-teman ya. Surat kuasanya itu nomor SKU 512 garis miring MK garis miring SJ garis miring 2025 ya. Ini ditandatangani oleh atas nama Menteri Keuangan, teman-teman ya. Surat ini ditandatangani langsung oleh atas nama Menteri Keuangan. Itu hakim jiper juga ya. Kalau Menteri Keuangan yang tanda tangan, kalau gua nggak terima, gue bisa dipecat, gue bisa diturunin gajinya, bisa-bisa bonus gua nggak dapat gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau ini Menteri Negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau di Indonesia enggak ya. Kalau di Indonesia ini semua hakimnya itu independen, independen, bebas dan merdeka. Nah, jadi ditandatangani surat kuasanya oleh Menteri Keuangan atas nama Menteri Keuangan yang tanda tangan adalah Sekretariat Jenderal Menteri Keuangan Heru Pambudi ya. Jadi Heru Pambudi yang menandatangani sebagai Sekretariat Jenderal Menteri Keuangan tetapi atas nama Menteri Keuangan. Ada dasar hukumnya teman-teman ya. Ada dasar hukumnya berdasarkan KMK 167 2025 dan PMK 233 2022 ya. Cuman PMK 233 ini tidak disebutkan di surat kuasa ya. PMK 233 2022. Nah, yang lebih unik lagi adalah pemberi kuasanya siapa? Yang memberi kuasa adalah atas nama Menteri Keuangan, yaitu Sekjen Heru Pambudi. Ada 34 orang penerima kuasa yang hadir 5 orang. Kemudian ada satu surat tugas. Nah, ini lucu nih. Surat tugas ST134 PJ 033 2025 atas nama satu orang doang, yaitu namanya Rahmat gitu ya, satu orang doang. Nah, jadi yang sangat-sangat unik, sangat-sangat istimewa, sangat-sangat blunder dari surat kuasa ini adalah yang pertama, subjek tergugatnya berubah, teman-teman ya. Subjek tergugatnya berubah. Awalnya tergugatnya adalah Suryo Utomo, sekarang berubah subjeknya menjadi Menteri Keuangan. Lah, pertanyaan gua nggak pernah menggugat Menteri Keuangan dalam kasus itu ya. Gua nggak pernah menggugat Menteri Keuangan. Yang gugat Suryo Utomo. Kok bisa tergugat berubah subjeknya dari si Mr. A menjadi Mr. B, dari Suryo Utomo menjadi Menteri Keuangan? Pernah nggak teman-teman dalam otak lu kepikiran, lu menggugat Mr. A, tiba-tiba Mr. A ini bisa mengalihkan status tergugatnya dia menjadi orang lain. Dan orang lain ini yang memberikan surat kuasa kepada advokat. Ini logika logika berpikir yang yang apa ya gue mau bilang, logika berpikir yang kacau balau teman-teman ya. Bagaimana bagaimana ceritanya nih subjek tergugat bisa berubah menjadi orang lain. Orang lain ini atasannya si Suryo Utomo.
Bagaimana ceritanya? Jadi ini akan terjadi kekacauan luar biasa di dunia persilatan Menteri Keuangan ini ya. Hukum dibolak-balik, hukum dipermainkan oleh si oknum-oknum menteri sama oknum pajak ini ya. Bagaimana bisa tergugat bisa berubah subjeknya dari si Mister A jadi Mister B. Ini hanya di Menteri Keuangan loh, nggak ada tempat lain teman-teman. Lu bayangkan kalau Jokowi digugat, kemudian Jokowinya bisa berubah jadi orang lain. Mampus dong. Nanti kalau terbukti dia bersalah, yang di penjara siapa? Yang di penjara adalah orang lain itu. Kenapa? Karena tergugat sudah berganti nama. Gila ya. Sistem administrasi pemerintahan di Menteri Keuangan ini kacau balau. Segitu brengseknya ini sistem administrasi pemerintahannya ya. Gila ya. Jadi gue permasalahkan itu ya. Tapi gue tidak permasalahkan itu mengenai tergugat karena gue juga baru sadar setelah setelah pulang dari sidang ya. Kemudian masalah berikutnya adalah subjek tergugatnya itu bisa berubah dari subjeknya orang pribadi menjadi subjeknya pejabat. Jadi surat kuasa itu menyatakan bahwa ini ditandatangani atas nama Menteri Keuangan, bukan atas nama Sri Mulyani. Gitu loh. Sedangkan yang gua gugat adalah orang pribadi. Lah, jadi subjeknya itu selain manusianya berubah menjadi manusia yang lain, statusnya sebagai orang pribadi warga negara juga berubah menjadi pejabat. Jadi pejabat yang memberikan surat kuasa, bukan Sri Mulyani yang memberikan surat kuasa. Boleh nggak gue bilang teman-teman gini, boleh nggak gue memberi surat kuasa kepada seorang advokat? Contohnya nih, gue tergugat nih ya, gue memberi surat kuasa. Tetapi yang menandatangani adalah fungsiawan selaku pejabat. Bisa nggak teman-teman? Nggak bisa teman-teman ya. Bisa nggak gue bilang gue direktur PT ini gitu, direktur PT ini yang menandatangani? Ya nggak bisa, nggak ada urusan. PT ini tuh nggak ada urusan dengan perkara ini, dengan sengketa aku gitu loh ya. Jadi semakin kacau dan semakin gila si Menteri Keuangan kita ini ya. Kemudian masalah berikutnya adalah eh pemberi kuasanya ya. Jadi nah ini gue permasalahkan di sidang ya, gue permasalahkan di sidang. Siapakah pemberi kuasanya? Diterangkan oleh si tergugat, pemberi kuasa adalah Menteri Keuangan. Lah, kalau gitu gue bilang, gue tidak pernah menggugat Menteri Keuangan, gitu kan? Nah, seperti biasa si oknum pajak itu selalu mengatakan kalau Anda keberatan Anda ajukan surat tertulis. Nah, ya si brengsek ini ya, begitu cara cara mainnya ya. Sorry, mohon maaf ya si oknum pajak ini ya. Gue tidak mau bikin surat keterangan tertulis. Kalau gue bikin surat keterangan tertulis, maka sidang ini akan digiring. Sidang ini akan digiring ke sengketa aku. Ketika masuk ke sengketa, mereka akan gunakan strategi yang lain ya. Jadi kita sudah tahu cara mainnya si oknum pajak ini. Maka gue bilang, gue tidak bersedia membuat surat keberatan tertulis karena ini keberatan gua sudah tertulis dengan jelas di SEMA 7 tahun 2012. Lu sudah baca SEMA belum? Gua tanya. SEMA 7 ya, SE Mahkamah Agung ya, surat edaran Mahkamah Agung. Jadi maksud gua hakim harus patuh kepada eh, hakim tuh harus patuh kepada Mahkamah Agung karena hakim berada di bawah Mahkamah Agung, bukan di bawah Sri Mulyani. Ya, hakim tidak bisa mengikuti aturan Menteri Keuangan. Hakim harus mengikuti aturan dari SEMA, yaitu Mahkamah Agung gitu ya. Jadi kacau balau ya. Nah, lagi pula dengan dengan melibatkan dirinya Sri Mulyani sebagai tergugat, maka dia menjadi para pihak. Kalau dia menjadi para pihak ya, jadi Sri Mulyani dengan sengaja menjadikan dirinya sendiri sebagai para pihak. Kalau dia menjadikan diri dia sebagai para pihak, maka lebih-lebih lagi si hakim tidak boleh ngikutin Sri Mulyani. Nah, bagaimana ceritanya Sri Mulyani sebagai para pihak bikin aturan, hakim masih tunduk pada aturan dia? Kan nggak boleh dong. Boleh nggak gue bikin aturan mandiri, teman-teman? Boleh nggak gue bikin aturan mandiri bahwa gue boleh diwakilkan oleh seorang non-avokat? Apakah hakim harus tunduk pada aturan ini? Gue tanya teman-teman. Kalau gue sebagai para pihak membuat sebuah aturan pribadi gue nih, bahwa gue boleh diwakilkan oleh seorang non-advokat, apakah hakim harus tunduk pada aturan gue? Ya tidak boleh, hakim tidak boleh tunduk pada aturan para pihak. Enak bener loh, brengsek nih orang-orang ini ya. Tapi di negeri Konoha teman-teman ya, kalau Indonesia mah pada bagus semua hakimnya ya. Kemudian yang jadi masalah lagi adalah nama tergugat itu adalah Suryo Utomo ya. Gua ketik dulu nih ya. Nah,
Nama tergugat itu Suryo Utomo tidak muncul atau tidak sebut di dalam surat kuasa, teman-teman ya. Di dalam surat kuasa tidak ada satu frasa pun mengenai Suryo Utomo. Padahal yang gue gugat adalah Suryo Utomo. Oke, artinya apa? Artinya ada missing link di sini. Ada satu link yang hilang. Apa hubungan hukum antara tergugat Suryo Utomo dengan orang yang menandatangani surat kuasa tersebut? Ini missing link, teman-teman ya. Hilang link ini ya. Nah, masalah berikutnya adalah penerima kuasanya bukan seorang advokat melainkan pegawai di Kemenkeu. Nah, ini juga masalah teman-teman ya. Menurut gua hakim tidak boleh ya. Hakim tidak boleh tunduk kepada aturan Menkeu, yaitu salah satu pihak ya. Boleh nggak gua pribadi membuat aturan mandiri bahwa gue boleh boleh diwakilkan ya, non advokat. Nah, apakah hakim harus tunduk? Apakah hakim harus tunduk pada aturan pribadi gue ini? Ya tentu saja tidak boleh, teman-teman ya. Nggak boleh ya. Jadi hakim ini agak-agak blunder dikit sih, hakimnya itu juga minta kepada gue untuk bikin surat tertulis ya. Gue bilang enggak, sudah ada di SEMA. Lu baca SEMA aja, gue bilang. Masa hakim nggak ngerti SEMA ya? SEMA 7 ya. Nah, jadi ternyata si Surya Utomo ini melalui PMK 233 2022 itu, teman-teman ya, dia meminta bantuan hukum kepada Menteri Keuangan ya. Jadi ada satu prosedur yang namanya pegawai Kementerian Keuangan ketika digugat di pengadilan perdata ya, dia bisa menggunakan bantuan hukum dari bosnya, dari atasannya ya. Nah, dia mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Menteri Keuangan dan diterima, dia approve ya. Kemudian datanglah 34 orang ini. Pertanyaan gue ini ya. Apa kriteria seorang pegawai Kemenkeu boleh menerima atau diberikan bantuan hukum atau boleh diterima permohonan bantuan hukumnya? Gue tanya. Suryo Utomo adalah seorang pegawai tingkat tinggi di Kementerian Keuangan dengan harta 24,9 miliar, teman-teman ya. 24,9 miliar harta dia. Kenapa dia bisa dapat bantuan hukum dari Menteri Keuangan? Apa keistimewaan dia? Coba teman-teman ya. Sedangkan teman-teman, kalau rakyat jelata seperti lu dan gue ini ya, kita nih, kalau mau minta bantuan hukum anggaplah kita minta bantuan hukum kepada YLBHI gitu ya, kepada YLBHI, Yayasan La- Yayasan eh, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia gitu ya, yang di Jalan Ponorogo itu ya. Lu itu harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW alias surat miskin, teman-teman ya. Kalau gua punya harta, jangankan 24 miliar ya, 2,4 miliar aja ya. Bolehkah gue dapat bantuan hukum dari YLBHI? Jawabannya tidak boleh ya. Disuruh kentut lo, dikasih kentut lo ya, suruh pulang lo dari gedung YLBHI ya. Enak bener lo orang kaya mau minta bantuan hukum gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah Surya Utomo punya harta 24,9 miliar. Kenapa dia bisa dapat bantuan hukum dari Menteri Keuangan yang pakai uang rakyat nih semua nih? Ini orang-orang ini semua pakai uang rakyat semua nih ya. Pakai uang pajak Anda semua nih orang-orang ini. Apa kriterianya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa Sri Mulyani berani pasang badan bahkan mengganti status diri dia sendiri ya menjadi seorang tergugat di pengadilan negeri untuk urusan yang bukan urusan pribadi dia. Nah, jangan-jangan ya Sri Mulyani takut nanti si Surya Utomo bisa nyanyi nih. Ini semua gara-gara bos gua juga nih, jangan-jangan ya. Sehingga dia sampai harus pasang badan buat si Surya Utomo ini. Kita tunggu nanti bagaimana sidang berikutnya teman-teman ya. Kita tidak tahu bagaimana yang benar ya. Jadi akhirnya sidang diskors ya, karena kita ribut sidang diskors. Begitu sidang dibuka, hakim mengatakan kepada si kuasa hukum tergugat ya bahwa nggak beres nih surat kuasa lu ya, surat kuasa lu nggak beres, disuruh kembalikan, suruh pulang ya, diusir oleh hakim. Nggak diusir ya, maksudnya disuruh disuruh perbaikan gitu ya, perbaikan surat kuasanya itu tidak benar ya, tidak bagus. Harus surat kuasa itu harus jelas siapa pemberi kuasanya, siapa penerima kuasanya, siapa penggugatnya, siapa tergugatnya, kemudian tugas-tugas dari orang hadir itu apa saja. Nah, itu harus lengkap di dalam surat kuasa, harus disebutkan di surat kuasa supaya tidak ada keberatan lagi dari penggugat gue ini ya. Nah, sidang berikutnya tanggal 4 Agustus ya teman-teman ya. Jadi lu bisa lihat teman-teman, jangankan mengelola keuangan negara, mengelola
instansi dia sendiri sekacau balau itu, seamburadul itu, serusak itu. Bagaimana mungkin dia bisa dipercaya untuk mengurus keuangan negara kita, teman-temannya. Kepegawaian dia sendiri, di internal dia sendiri, kacau balau. Bagaimana bisa satu orang digugat, kok bisa berubah menjadi orang lain tergugatnya? Satu orang digugat, orang pribadi, kemudian diarahkan menjadi tergugatnya adalah pejabat. Kacau balau ya. Dan bagaimana dia bisa menggunakan uang negara, uang pajak Anda dan saya ya, untuk menjadi kuasa hukum, untuk mewakili pejabat ataupun teman-teman dia yang digugat secara pribadi. Mampus, mampus ya. Oke teman-teman, itu aja update-nya dan kita akan sampaikan lagi update di sidang berikutnya. Sampai jumpa, semoga terbantu.